semuanya, apa kabar? Kembali lagi ke channel kakak. Hari ini kita akan belajar materi kimia, yaitu materi hakikat dan peran kimia dalam dan struktur atom ya. Yang pertama kita belajar tentang hakikat dan peran kimia dulu. Bagian pertama adalah hakikat ilmu kimia. Ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Contohnya dalam proses kimia sehari-hari ya. Contohnya adalah besi berkarat. Jadi perubahan kimia itu adalah perubahan yang bisa membuat wujud suatu benda itu jadi berubah dan biasanya tidak bisa kembali seperti semula ya. Jadi contohnya besi berkarat. Besi berkarat itu nggak bisa kembali ke semula, yaitu ke besi yang tidak berkarat. Kemudian ada lagi contohnya kayu terbakar menjadi arang. Jadi kalau misalnya kayu terbakar menjadi arang, arangnya tidak bisa kembali lagi menjadi kayu. Itu adalah perubahan kimia. Contoh lain adalah penyepuhan emas dan lain-lain. Yang kedua, metode ilmiah. Metode ilmiah itu ada perencanaan ya. Metode ilmiah ini ada perencanaan. Yang pertama merumuskan masalah, kedua menentukan hipotesis. Kemudian setelah menentukan hipotesis atau kesimpulan sementara, yang ketiga menerapkan variabel penelitian ya, berarti mulai meneliti. Yang keempat menerapkan prosedur kerja dan cara mengumpulkan data. Yang terakhir atau yang kelima adalah menentukan alat-alat yang diperlukan. Kedua adalah pelaksanaan kegiatan di laboratorium ya. Kalau tadi baru proses perencanaannya, sekarang metode ilmiah pelaksanaannya di lab kimia ya. Yang pertama memahami pedoman kegiatan di laboratorium. Jadi biasanya di laboratorium itu ada kegiatan yang harus kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan ya. Karena alat-alat laboratorium itu biasanya gampang pecah dan gampang terbakar, jadi kita harus ada pedoman kegiatan di laboratorium. Yang kedua menyiapkan bahan dan alat, pasti ini ya. Yang ketiga mengumpulkan data, kemudian diolah datanya. Yang kelima menganalisis dan membuat kesimpulan. Lalu yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian secara lisan dan tulisan. Jadi ini harus dihafal ya. Yang pertama memahami pedoman kegiatan di lab, menyiapkan bahan dan alat, mengumpulkan data, baru mengolah data, menganalisis data itu, lalu membuat kesimpulan dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian itu. Selanjutnya peran atau manfaat ilmu kimia. Yang pertama di bidang pertanian. Di bidang pertanian, contohnya ketika tumbuhan membutuhkan air serta tanah yang subur, namun di bidang pertanian modern telah menggunakan pupuk dan pestisida. Ya, manfaat pupuk untuk tumbuhan ialah merangsang tumbuhan akar, batang, dan daun serat serta meningkatkan mutu dan jumlah hasil yang baik. Pupuk itu adalah manfaat dari ilmu kimia ya, karena pupuk terbuat dari beberapa bahan kimia dan bisa membuat subur tanaman serta meningkatkan mutu tanaman. Karena pupuk adalah senyawa kimia organik yang dijumpai di alam atau dibuat manusia, yang memiliki nilai hara langsung atau tidak langsung bagi tanaman. Jadi pupuk itu ada yang pupuk alami ya, seperti itu organik, ada juga yang anorganik. Manfaat ilmu kimia di bidang yang kedua adalah bidang kedokteran.
Contohnya, di bidang kedokteran ini juga banyak ya manfaatnya, seperti obat-obatan atau farmasi yang membantu menyembuhkan pasien, karena obat adalah hasil dari penelitian di bidang kimia farmasi. Ada juga seperti alat steril untuk alat-alat kedokteran, itu juga fungsi dari ilmu kimia. Manfaat ilmu kimia yang nomor 3 adalah di bidang pangan ya. Di bidang pangan ini manfaatnya sebagai komposisi pada makanan yang bermanfaat bagi manusia. Penggunaan mikroorganisme atau bakteri pada makanan itu contoh dari pemanfaatan ilmu kimia di bidang pangan. Jadi pembuatan mikroorganisme atau bakteri ini salah satunya, yaitu contoh pembuatan kecap, tempe, dan yang keempat adalah di bidang industri dan pabrik. Penerapan ilmu kimia di bidang industri, yaitu mesin-mesin di industri membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. Jadi, membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu. Sifat tertentu ini dapat diteliti dengan menggunakan ilmu kimia, ya. Seperti semen, kayu, cat, beton, dan sebagainya. Dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Kain sintetis yang digunakan juga merupakan penerapan manfaat kimia. Ilmu kimia adalah di bidang hukum. Ya, manfaat di bidang hukum yaitu ketika terjadi kejahatan-kejahatan ataupun pembunuhan, dengan begitu dibutuhkan sampel hasil tes DNA yang menggunakan ilmu kimia. Jadi tes hasil DNA forensik di tempat kejadian itu semua menggunakan ilmu kimia ya, baik dari bahan. Yang keenam adalah peran kimia dalam menyelesaikan masalah global. Ternyata di dalam ilmu kimia juga bisa ya dalam menyelesaikan masalah global. Ilmu kimia juga berperan dalam menyelesaikan masalah global, yaitu masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia, seperti menyangkut masalah di bidang lingkungan hidup, kedokteran, geologi, biologi, dan lain-lain, ataupun untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sebagai contoh, masalah global dalam hal lingkungan hidup dan krisis energi. Di dalam lingkungan hidup seperti lingkungan sekitar kita ya, masalah sumber daya manusia atau geologi, atau masalah kedokteran di dalam lingkungan hidup kita.